Terdapat 4 poin pada tujuan praktikum kali ini. Sumber pati yang digunakan adalah ubi jalar ungu, purple sweet potato. Panaskan aqua DM hingga mencapai temperatur 85 derajat Celcius, kupas kulit ubi jalar ungu, kemudian potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Dilanjutkan dengan mencuci ubi jalar ungu untuk menghilangkan getahnya. Timbang massa ubi jalar ungu yang didapatkan. Masukkan potongan ubi jalar ungu ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan diblender hingga cukup halus. Tuang ubi jalar ungu yang telah diblender ke dalam wadah. Wadah yang digunakan berukuran 5 liter. Tuangkan air panas dengan temperatur 85 derajat Celcius, kemudian diaduk merata. Tuangkan ke wadah lainnya untuk dilakukan penyaringan ampas. Digunakan kain saring untuk menyaring ampas ubi jalar ungu. Dibantu dengan spatula plastik. Kemudian diperas hingga semua larutan habis. Larutan yang sudah disaring kemudian diendapkan beberapa malam. Beginilah larutan yang terlihat setelah diendapkan. Kemudian larutan dibuang untuk mendapatkan endapan pati. Namun, ingat, diambil hanya bagian berwarna putih saja, yaitu patinya. Kemudian pati diambil dan diletakkan pada wadah yang disediakan. Ratakan pati yang sudah didapatkan agar mengering dengan baik. Pati diratakan hingga seluruh bagian wadah tertutupi. Dan terlihat seperti ini. Pati kemudian dikeringkan pada ruang terbuka selama beberapa hari. Dan inilah penampakan pati yang sudah mengering. Pati yang sudah mengering kemudian diblender hingga halus. Dan pati yang sudah halus kemudian ditimbang, kemudian akan dilakukan pengukuran densitas pati yang didapatkan. Dengan mengacu pada ASTM D792 dengan menggunakan pignometer. Massa air ditimbang dengan acuan 20 kali massa pati yang digunakan untuk membuat bioplastik. Timbang 10 gram massa pati yang digunakan untuk membuat satu variasi bioplastik. Ditambahkan gliserol dengan 4 variasi dan diaduk. Kemudian larutan dipanaskan dan diaduk hingga melewati temperatur gelatinasi. Temperatur gelatinasi dicatat dan dilanjutkan pemanasan hingga 85 derajat Celcius. Berikut terlihat perbedaan sebelum dan sesudah gelatinasi dari warna larutan. Sebelah kanan, setelah gelatinasi terlihat warna coklat tua, dan kiri sebelum gelatinasi warna coklat muda. Berikut terlihat perbandingan kedua larutan, yaitu sebelum dan sesudah gelatinasi. Larutan setelah gelatinasi akan lebih kental dibandingkan sebelumnya. Larutan dituangkan ke dalam cetakan, kemudian dikeringkan dalam beberapa hari. Berikut dapat lihat hasil bioplastik dari 5 variasi yang sudah dibuat. Kemudian akan dibuat spesimen uji tarik yang mengacu pada ASTM D882 dengan panjang 20 cm dan lebar 2,5 cm. Tetapi karena tidak memungkinkan digunakan panjang 15 cm dan lebar 2,5 cm. Sedangkan untuk spesimen uji densitas dibuat dengan panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm. Setiap variasi bioplastik dibuat 3 spesimen uji tarik dan uji densitas. Berikut terlihat perbedaan bioplastik yang didapatkan. Semakin banyak penambahan gliserol, maka akan semakin lunak bioplastiknya. Dibuat grip untuk spesimen uji tarik dengan ukuran 2,5 x 2,5 yang direkatkan dengan lem. Sampel sudah siap untuk dilakukan pengujian. Sampel uji densitas diukur panjang, lebar, dan tebalnya untuk mendapatkan volume. Dan ditimbang massanya sehingga didapatkan densitas setiap bioplastik. Untuk ketebalan spesimen uji densitas diukur menggunakan jangka sorong. Dilakukan 3 kali pengukuran untuk setiap spesimen. Spesimen uji tarik dipasangkan ke holder pada mesin uji tarik. Pastikan spesimen sudah terpasang dengan kuat agar tidak selip. Dilakukan pengujian tarik hingga selesai di mana spesimen akan rusak. Didapatkan data grafik strain stress dan elongasi dan gaya dalam bentuk Excel. Spesimen 0% gliserol.
spesimen 5% gliserol, spesimen 10% gliserol, spesimen 15% gliserol, spesimen 20% gliserol.